Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahar 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah, bertadabbur, bertafakur, bermuzakarah dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini yang kita pelajari bisa membimbing kita kepada jalan-jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi Allah, dan kita senantiasa diberikan kemampuan agar terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini berbagai persoalan-persoalan muncul di tengah-tengah masyarakat. Semua terjadi pasti ada sebab-sebabnya. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Jadi hukum kausalitas, hukum sebab akibat dalam dunia ini itu ada. Sesuatu terjadi pasti ada penyebabnya. Kerusakan-kerusakan, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu salah satu faktornya. Ini saya cuma satu faktor aja yang mau dibahas, karena kurangnya rasa tanggung jawab. Kurangnya rasa tanggung jawab itu yang kemudian menjadikan masyarakat kita muncul sekali banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, baik permasalahan rumah tangga, permasalahan masyarakat, permasalahan negara, permasalahan dunia. Kenapa? Karena memang manusia sudah mengingkari janjinya. Allah sudah berkali-kali menanyakan kepada kita semua di alam arwah. Allah sudah pernah menegaskan kita di alam arwah nih, semuanya arwah kita nih dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir kiamat dikumpulin namanya di alam arwah. Itu ditanya sama Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu bala sahidna alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, apakah kamu siap menerima perintah-perintahku dan menjalankannya? Kata Pak arwah semuanya itu, qalu bala sahidana, iya aku siap, aku mengakui bahwa kamu itu adalah Tuhanku. Tuh roh-rohnya semuanya, arwahnya dari Tony Blair, arwahnya Donald Trump, arwah kita, arwahnya Presiden Jokowi, arwahnya Presiden Soeharto, semuanya ngumpul di situ, semuanya berikrar akan menjalani amanahnya di dunia dengan benar. Tapi begitu muncul ke dunia, dikasih amanah, manusia itu ingkar janji. Itulah sebabnya mengapa kemudian terjadi kerusakan di mana-mana di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri lain, di negara-negara lain pun banyak permasalahan dan persoalan yang terjadi. Karena manusia ingkar janji. Udah janji sama Allah, cuman kitanya nggak tahu, kitanya nggak ngerasain. Kita diberitahu melalui wahyu, melalui Al-Quran, dan kita harus yakin bahwa kita pernah berjanji sama Allah di alam arwah untuk mengakui bahwa Dia Tuhannya dan menjalani segala aturan-aturan yang Allah turunkan untuk kita. Tapi apa yang terjadi saat ini? Bikin aturan dengan akal sendiri, hawa nafsu, sehingga terjadi kerusakan di mana-mana, ya. Ngebimbing, memimpin keluarga tidak dengan cara-cara Islam, akhirnya berantakan semua, hancur. Ya, lihat aja sekarang. Coba anak sekarang, anak perawan jam 1 pagi kelayaban nggak dicariin sama orang tuanya. Coba tuh, kenapa? Karena kita tidak memimpin keluarga kita dengan cara-cara Islam, akhirnya hamil di luar nikah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ngawasi anak-anaknya. Saya sering lihat itu di jalanan, kadang-kadang kalau pulang malam jam 1 pulang ngaji, itu anak-anak perempuan yang masih remaja masih kelayaban di pinggir-pinggir jalan, di motor sama pacarnya, nauzubillah. Kenapa? Karena seorang muslim itu tidak mau memimpin, mengatur segala urusannya dengan Islam. Nah, untuk sampai kepada pribadi seperti itu harus memunculkan rasa tanggung jawab. Kalau udah Allah kasih amanah harus tanggung jawab. Tanggung jawab mengatur semua yang kita pimpin dengan Islam. Ya. Hadisnya juga dijelaskan
oleh Rasul yang bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah hal yang harus kita pahami bersama, ya. Nggak boleh. Jadi harus ngerti. Kalau kita punya anak remaja, bahas lagi keluarga dulu dah, yang penting nih. Apalagi anak perawan, perempuan, itu nggak boleh. Walaupun ada jodohnya, udah ada ya cowok yang dia kenal deket, nggak boleh diajak keluar rumah karena belum nikah. Kan budaya kita sekarang malam minggu ngapel dah tuh, ada cowok datang nyamperin perempuan kita, nyamperin anak perawan kita, diajak ngayang, diizinin sama orang tuanya, pulang jam 2 pagi. Salah besar. Orang tua seperti itu orang tua yang mungkin mereka belum paham, maka saat ini dikasih pemahaman, ya. Kalau anak kita udah beranjak dewasa, udah waktunya udah siap, udah pantas buat rumah tangga, buat nikah, caranya dengan ta'aruf, bukan dengan pacaran. Oh, pacaran itu banyak problemnya, bisa hamil duluan, ya kan tahu sendiri sekarang anak sekarang kalau pacaran buas-buas banget, ya. Belum apa-apa udah ditangkringin duluan anak orang, akhirnya hamil. Kalau tanggung jawab, kalau enggak, ya kembali ke hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita harus tanggung jawab. Hal-hal yang kita diberikan amanah oleh Allah, kemudian kita nggak tanggung jawab, akan menjerumuskan kita ke neraka. Hati-hati, jangan anggap remeh. Kalau anak kita kemudian berbuat hal-hal yang negatif, kitanya diem aja, kitanya mau masuk surga juga nggak jadi, ditahan sama Allah. Orang kita nggak ngajarin anak kita, nggak ngedidik anak kita nggak tutup aurat, diantepin aja keluar rumah pakai celana pendek, pahanya kelihatan kemana-mana, bodinya, semuanya jadi bahan lihatan laki-laki mata keranjang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ayat lain pun menjelaskan di alam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum naru, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya jaga, ya. Apalagi terutama yang punya anak perawan, yang punya anak perempuan, itu bisa menjerumuskan kita ke neraka, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kalau nggak tutup aurat, apalagi bini, wah diantepin aja, wah udah keseret itu ke neraka. Biar dipangkatnya Habib, Kiai, Ustadz sekalipun, kalau bininya selebor, nggak diingetin kemana-mana, ke pasar pakai tank top doang, itu apem kelihatan kemana-mana, gondal gandul, pasti akan menjerumuskan dia ke dalam neraka kalau suaminya diam saja, ya. Itulah ya, sedikit kita harus punya tanggung jawab dalam hal memimpin apapun, keluarga, masyarakat, negara, juga memimpin hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan, kayak memimpin yayasan, memimpin masjid, ngurus masjid, semuanya juga harus amanah, harus tanggung jawab, harus ikhlas, harus lillahi ta'ala, ya. Saling pengertian, saling bantu, saling kompak, saling dukung, ya. Mungkin itu sedikit pembahasan hadis kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki rasa tanggung jawab saat kita diberikan amanah, diberikan tugas oleh siapapun. Selama tugas itu benar, selama tugas itu tidak menyalahi ajaran Islam, mari kita kerjakan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.